yang perlu diperhatikan di sini pada pertemuan ke-7, kemudian pertemuan ke-14, nah ini akan diselenggarakan kuis. Nah, maksud saya gini, ini dipegang dulu aja, sementara pegang dulu. Kenapa sih? Nah, ini berdasarkan kemarin. Tapi memang belum tentu, makanya dipegang dulu seperti ini. Maksudnya gini, di semester kemarin, di matkul PAN 1, kan apa itu namanya, RPS-nya seperti ini, jumlah pertemuannya seperti ini, dan pertemuan ke-7 dan kuis itu juga, pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14 itu juga rencananya akan diselenggarakan kuis. Oke. Nah, akan tetapi kan gitu kan ya. Akan tetapi, nah ketika pada pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-14, dosen pengampu lainnya, dosen pengampu itu belum bisa menyelesaikan materinya. Oke. Nah, satu-satunya yang sudah menyelesaikan materinya Pak Irwan saja, gitu. Jadi satu doang di antara misalkan 8 dosen, ternyata Pak Irwan doang, yang 7 nggak bisa menyelesaikan. Artinya apa yang kemudian yang terjadi pada matkul itu, uh, akhirnya kompromi. Nah, kalau dipaksakan kan berarti pertemuan terakhir atau pertemuan ke-7 itu kan harus dibagi dua. Satu untuk materi, satunya untuk kuis. Nah, ternyata juga memberatkan. Nah, kemudian diambil keputusan ya sudah, apa itu namanya, akhirnya kuis itu diselenggarakannya, istilahnya nambah pertemuan. Tetapi pertemuan tambahan untuk kuis ini memang misalkan dijadwalkan 60 menit, ya hanya 60 menit, dan dia dilakukan di hari Sabtu. Artinya ada tambahan pertemuan. Kenapa? Ya karena kebetulan semua kelas itu nggak selesai, kecuali kelasnya Pak Irwan saja. Oke. Kalau dipaksakan, nanti juga, atau taruhlah misalkan kelasnya Pak Irwan memaksakan diri apa itu menyelenggarakan kuis, itu kan nanti yang terjadi kan apa itu namanya, karena kuis ini kan pilihan ganda, maksudnya ketika kuisnya pilihan ganda, kelasnya Pak Irwan ini kan paling paling diajak kan oleh sistem, oleh LMS itu kan paling diajak aja, nomor 1 di mahasiswa pertama itu berpindah ke mungkin ke nomor 3 atau nomor 5, artinya kan bahasa terangnya yang diuntungkan kan kelas lainnya, yang dirugikan kelasnya Pak Irwan. So waktu itu diambil keputusan sama beliau, ya sudah, kuisnya nanti aja berbarengan serentak. Jadi waktu itu pelaksanaan kuisnya serentak 60 menit, misalkan 7.30 sampai 8.30. 7.30, ya 7.30, 8.30, 60 menit itu serentak seluruh kelas. Artinya di sini kemudian nambah pertemuan di luar pertemuan yang sudah ditetapkan. Tapi itu sifatnya tentatif, karena ini nanti melihat apakah memang kejadian seperti itu atau enggak. Itu terkait dengan materi perkuliahan. Nah, di sini materi perkuliahan di sini kita di awal-awal kita akan membahas dari Monef dan pengukuran kinerja. Nah, baru nanti yang terakhir itu kemudian berkaitan dengan EK, evaluasi kinerja anggaran, dan yang IKPA-nya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Karena ini nanti ujung-ujungnya kan akan mengukur efisiensi. Efisiensi dari penganggarannya dan efisiensi dari pelaksanaan anggarannya. Untuk yang penganggaran itu EK, ya pelaksanaan anggaran itu IKPA. Nanti kan arahnya ke sana. Rule of the game, masing-masing dosen diminta menyampaikan di sini. Masih standar, Pak Desko menentukan UTS, UAS, aktivitas. Untuk UTS 35%, UAS juga 35%, dan aktivitas yang 30%. UTS, UAS ini juga di matkul sebelumnya, matkul PAN 1, untuk UTS-nya itu menggunakan metode ujian online. Sedangkan untuk UAS-nya itu menggunakan penugasan individu. Intinya penugasan individu, oke. Jadi berbeda.
waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah ini nanti sama menggunakan seperti itu, UTS-nya ujian online, sedangkan untuk UAS-nya penugasan individu, ataukah dua-duanya online, dua-duanya penugasan individu. Nah, ini nanti tergantung biasanya yang menentukan Pak Dosko. Bentuknya seperti itu. Kalau nilai UTS, UAS ya memang murni. Nah, murni yang diperoleh dari hasil UTS maupun UAS. Nah, berikutnya aktivitas. Aktivitas di sini terdiri dari unsur kuis 1, kuis 2. Artinya di sini kalau kuis 1, kuis 2, kalau apa itu namanya? Kalau dua-duanya bisa diselenggarakan, kuis 1, kuis 2, maka nilai aktivitas di sini biasanya kemudian di rata-rata. Apa yang diperoleh di kuis 1, diperoleh di kuis 2, kemudian di rata-rata. Dengan alasan, ya, karena yang masuk ke dalam nilai itu kan pokoknya nilai kuis satu aja, enggak keseluruhan kuis, kemudian dimasukkan, enggak ada kolomnya. Karena kolom yang sudah disediakan PAK, kuis, ya sudah kolom satu angka, misalnya 90, 80, atau 75. Enggak ada 90, 90, enggak ada. So, kalau memang ini terselenggara, dua-duanya, ini pernah kejadian di matkulnya Pak Irwan, kemudian kami diminta ambil rata-ratanya. Pernah juga, saya lupa di tahun berapa, nah itu terselenggaranya hanya satu kuis saja ya, itu memudahkan Anda, berarti cuma satu kuis, kemudian satu nilai dimasukkan. Memudahkan karena Anda nggak perlu kuis kedua, cukup kuis pertama. Tetapi juga waktu itu terjadi masalah, kenapa? Karena ada yang mahasiswa nilainya jeblok, kan gitu. Kalau rata-rata kan, kalau ada kemungkinan nilai kuis pertamanya bagus kan, ya bisa keangkat. Nah kalau dia jeblok, nah ini yang dulu repot. Tapi pernah juga kuis 1, kuis 2 terselenggara, kemudian bukan di rata-rata, Pak Irwan menyampaikan ya udah diambil aja nilai kuis yang paling besar, tujuannya untuk membantu. Tuh, pernah juga. Terus nanti seperti apa Pak? Nah, ini nanti biasanya komandonya di akhir. Kenapa? Ini karena kuis ini nanti menggunakan LMS, jadi sebaran nilai seluruh kelas-kelas pertama sampai berapa sih Anda itu ada 20 nggak sampai ya, ada sekian belas kelas ya. Itulah Anda dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Biasanya Pak Irwan nanti tahu sebarannya. Iya emang karena kebetulan beliau desko dan kebetulan beliau apa itu yang ngupload soalnya di dia di beliau, dan itu kemudian ketika ada nilainya masuk, beliau bisa melihat secara keseluruhan. Nah itu biasanya nanti komando beliau istilahnya melihat sebarannya kuis 1, kuis 2 itu seberapa gitu. Artinya ada judgement dari Pak Irwan, oh ya udah kuis pertama aja yang dipakai, oh kuis kedua aja yang dipakai, oh diambil aja yang paling besar. Itu semuanya tergantung dari kebijakan Pak Irwan. Nah, berikutnya tugas kelompok atau individu, itu tadi sudah disampaikan di LMS, katanya sudah dimunculkan tugas kelompok dan individu. Kehadiran di sini praktis, oh iya sekarang ini ada dua metode ya. Metode pertama Anda juga absen, saya juga akan mengabsen Anda. Cuman saya nggak tahu nih hasil akhirnya yang dipakai. Tapi intinya kalau yang berdasarkan semester kemarin, absensi ini kan tugas dosen hanya mengabsensi saja. Klik hadir, klik tidak hadir. Pada akhirnya nilai dosen itu tidak mengirimkan nilai lagi terkait kehadiran. Loh Pak tadi ngeklik tidak hadir. Iya ngeklik tidak hadir itu sudah otomatis terrecord di sistemnya BHK. Artinya misal si A, mahasiswa A tidak hadir satu kali, maka sistemnya akan otomatis menghitung kalau tidak hadir sekali itu berarti kan 13. Dari total 14 berarti 13 per 14 kali 100%. Kan gitu. Nggak masuk dua kali, ya dia akan otomatis menghitung 12 per 14 kali 100%. Otomatis akan keluar nilainya. Itu seperti itu. Artinya dosen tidak lagi mengirimkan nilai kehadiran. Yang dikirimkan nilai oleh dosen itu tinggal yang kuis atau review tugas, kemudian
sikap, partisi belajar, review tugas, sikap, ada lagi deh tiga komponen. Review tugas, bentar, apa ya satunya? Kuis itu ya review test. Oh, ini ya 3 kuis atau review test, tugas, dan sikap. Nih, 3 komponen ini yang dikirimkan dosen. Sedangkan untuk kehadiran praktis kami sudah tidak mengirimkan lagi. Itu sudah record by system. Seperti itu. Ada pertanyaan? Rule of the game. Lain-lainnya ini semua sama mengacu pada apa ini namanya aturan yang dibuat oleh SPM ini, misalkan misal nih kehadiran, berarti kan kalau minimal 11 itu kan 3 kali nggak masuk, ini standar aturan dari SPM. Kemudian penilaian 90, 100 dan sebagainya ini semua mengikuti standar yang dibuat oleh SPM. Itu kalau teman-teman pengen tahu sumbernya, ini sudah ada ditetapkan SPM. Oke, itu terkait rule of the games. Saya kira tidak banyak perubahan di sini. Untuk PAN 1, PAN 2, PBK, dan MONEF tidak banyak perubahan. Yang di bawah kendali Pak Irwan sepertinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebentar saya coba masuk portal dulu, mudah-mudahan sih bisa. Atau teman-teman login ke portal udah bisa? Belum Pak, belum bisa Pak. Yes, bisa. Ini bisa. Aku udah bisa sebentar. Tapi mudah-mudahan error ketika klik. Oh iya, nggak error. Dah, itu diklik kelas mulai error. Ini aku bisa sampai login bisa, terus muncul apa itu yang jadwal itu, terus kelas mulai, nah itu terus langsung error. Sebentar, kita close dulu, kita refresh. Kau mampu aku tersenyum, kau bisa portal. Iya. Gimana ya? Siapa Mbak Alda? Kok Mbak Alda siapa? Dila. Ini kalau kita tetap selenggarakan perkuliahan ini, nanti buktinya uploadnya kemana ya? Aku kok lupa ya. Setahu saya di portal dosen Pak. Nama saya portal dosennya belum bisa. Ya, kami juga bisa. Soalnya kan jangan sampai kita sudah menyelenggarakan perkuliahan tapi aku nggak bisa laporan, nggak bisa upload bukti. Itu sih gimana ya caranya? Kalau itu paling alternatifnya ke lembaga sih Pak, laporan. Jadi nanti mengirimkan buktinya langsung ke mereka. Begitu? Iya, gitu Pak.
Saya itu bisa login sampai sampai daftar itu kelas muncul itu bisa, tapi begitu kelas mulai, nah itu langsung error lagi. Coba ini berarti yang ketiga kali saya refresh. Jeng 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 dede. Shh. Iya. Dede. Error bro. Oke, saya juga belum bisa ternyata untuk loginnya bisa, tapi ketika klik mulai kelas dia langsung gagal. Gini aja, saya minta teman-teman online dulu aja, saya screenshot aja. Semuanya sudah, sebentar. Screenshot. Oke. Saya screenshot dulu aja, biar nanti ada bukti. Cek. Screenshot. Oke. Oke, itu sementara ini yang bisa saya lakukan, saya kirim ke Dila selaku PIC. Saya kurang tahu nanti cara mengurusnya ke BAK, ngeklaimnya bahwa kelas ini sudah terselenggara. Karena faktanya saya juga tidak login bisa, tapi ketika mulai kelas saya nggak bisa, saya ngabsen mahasiswa pun juga nggak bisa. So bekalnya ya cuman screenshot ini aja. Nanti sampaikan. Atau juga kalau mahasiswa bisa screenshot, minta semuanya online dulu, kemudian screenshot, entah gimana caranya, di-save, nanti dijadikan bukti. Itu aja. Karena saya juga nggak bisa ngabsen Anda. Biasanya kan mahasiswa kalau gagal absen kan minta dosennya, minta tolong dosennya kan buat ngabsenin. Nah, ini masalahnya dosennya juga nggak bisa ngabsen. Kan gitu. So, kita nggak ada bukti apa-apa kecuali screenshot. Itu aja. Nanti gampang, oke lah, diurus berikutnya. Berikutnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke materi sebentar. Malam dulu, Pak. Oke. Nah, di pertemuan awal ini dan nanti pertemuan kedua,
kita akan membahas konsep dari monitoring dan evaluasi. Nah, untuk yang konsep evaluasi terkait dengan apa itu namanya? Yang di slide 11, ISO-QuAN, ISO-COS itu nanti akan saya masukkan di pertemuan kedua. Bagaimana menghitung ISO-QuAN, ISO-COS, kemudian efisiensi alokatifnya itu seperti apa, kemudian efisiensi teknisnya seperti apa, dan bagaimana efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi itu istilahnya totalnya. Oh, ini udah dikirim sama Gamas. Oke. Oke, udah dikirim ke grup buktinya. Di keep aja, karena ini buat pembuktian ke BAK-nya. Oke, nah, kembali lagi untuk yang efisiensi ekonomi itu pada dasarnya total atau jumlah dari efisiensi alokatif dan efisiensi teknis. Ini nanti saya masukkan ke dalam pertemuan kedua. Nah, yang pertemuan awal, ini konsep dasarnya saja. Karena saya juga sepertinya tidak akan bisa full sampai jam 9.10 karena di jam 9 saya juga harus mengikuti bukan Zoom sih, sebelah itu aktivitasnya itu menggunakan Webex. Saya sendiri belum pernah menggunakan Webex di keuangan umum, Pusdiklat keuangan umum. Oke, nah konsep MONEF untuk yang konsep MONEF monitoring. Pengertiannya seperti ini, tinggal Anda baca saja. Demikian pula apa yang dimaksud dengan evaluasi. Yes, MONEF, monitoring evaluasi ini merupakan dua aktivitas yang berbeda. Yang pertama adalah monitoringnya, dan yang berikutnya adalah evaluasinya. Dua konsep yang berbeda. Tetapi, dua konsep yang berbeda, monitoring dan evaluasi, ini sebenarnya merupakan aktivitas turunan, kalau teman-teman masih ingat manajemen. Saya yakin teman-teman pernah mendapatkan matkul manajemen. Masih ingat POAC? Tidak-tidaknya kalau pengertian ya sudahlah. Paling enggak P-nya apa, O-nya apa, P-nya di konsep manajemen, P-nya apa? Mestinya ada di planning, oke, O-nya? Oke, A-nya? Waiting, oke. Kemudian yang terakhir C-nya? Controlling. Oke, itu maksud saya. Oke, Anda sudah dapat teorinya. Nah, sekarang aplikasinya. Dari teori, ya memang rata-rata teori itu dibuat berdasarkan kenyataan. Maksudnya dibuat didasarkan fakta. Baru kemudian, ternyata ada sebuah fakta yang di seluruh aktivitas itu sifatnya kok hampir sama, dan kemudian diteorikan, singkat kata kemudian menjadi POAC. Nah, kita fokus di C-nya, controlling-nya. Controlling itu apa sih? Kontrol, namanya kontrol, pengendalian. Nah, bahasa saya, pengejauhan tahan pengendalian, apa itu namanya? Wujud dari pengendalian, controlling, itu ya MONEF ini, kan gitu. Pak, ya kalau kita memang apa itu namanya controlling pengendalian, apa hubungannya dengan monitoring? Ya kalau kita kaitkan dengan monitoringnya, memonitor ya sekedar memonitor, tapi kan useless kalau kita hanya sekedar memonitor. Memonitor dalam artian dimonitor, dilihat, kemudian dicatat plus minusnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, that's all, tutup buku kan ya percuma kan gitu. Karena intinya aktivitas ini tetap controlling itu tadi ujungnya dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Kemudian monitoring ini kemudian dilengkapi dengan evaluasinya. Kan ujung-ujungnya dimonitor setiap saat, kemudian dievaluasi, hasil monitoring itu kemudian dievaluasi, karena evaluasi pasti dari proses monitoring yang dilakukan. Tidak berdasarkan awang-awang. Oke, nah kemudian baru diambil tindakan. Apakah kita perlu menyesuaikan ataukah tetap tidak perlu ada penyesuaian dari aktivitas atau proyek yang akan kita lakukan.
Artinya sebenarnya konsep MONEF ini ya aktualisasi atau pengejauhan dari controlling yang ada di manajemen. Seperti itu. So, make sense kalau aktivitas ini kemudian dilakukan. Terutama sekali kalau teman-teman bicara konsep MONEF ini kan yes, memang kalau dari segi misalkan ya, karena kita belajarnya lebih mengarah ke keuangannya, ini terkait dengan keuangannya. Tapi bukan tidak mungkin monitoring yang dilakukan pun juga meliputi monitoring aktivitas fisiknya, seperti yang sudah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya memonitoring pun dengan KL, saya pergi dengan KL bersangkutan dan melakukan monitoring. Monitoring dalam artian bukan cuma rapat-rapat saja, tapi juga memang saya kemudian berkunjung on the spot itu ke lokasi tempat proyek itu dilakukan. Kemudian melihat secara fisik gambarannya, artinya sampai seberapa besar sih, dan kemudian bertanya kepada CV atau pelaksana proyek yang ditunjuk pemenang lelang, kendalanya seperti apa sih, ada masalah apa ketika misalkan waktu itu pembangunan asrama haji terkait dengan proyek suku SPSN. SPSN. Nah, di situ saya memang kemudian ada hambatan ini, kemudian hambatan ini, kemudian ada hal lain yang kemudian mempercepat proses pembangunan, dan itu kemudian dicatat dan itu masuk ke laporan. Itu konsepnya MONEF secara sederhana seperti ini. Tujuannya ya ujung-ujungnya agar kalau kita berkaitan dengan aktivitas kan gitu. Kalau berkaitan dengan aktivitas atau proyek, mungkin teman-teman ya sekedar membayangkan karena belum pernah praktek aktivitas atau proyek, atau mungkin dalam tataran sederhana saya bisa persamakan, barangkali ada teman-teman yang sudah pernah menjadi panitia pernikahan. Misalkan saudara Anda menikah, atau mungkin saudara ini bisa saudara dalam satu rumah, atau om, tante, Pak D, Budi mungkin akan menyelenggarakan pernikahan, dan kemudian dibentuk sebuah kepanitiaan pernikahan internal Anda, keluarga Anda, mungkin Anda ditunjuk bagian konsumsi, dan kemudian ada rapat-rapat yang diselenggarakan. Kan seperti itu. Artinya kemudian di dalam rapat-rapat, nah ketika Anda ditunjuk misalkan seksi konsumsi atau seksi konsumsi, Anda diminta laporannya. Konsumsi, kamu sudah sampai mana? Kamu sudah nyari vendor, bukan vendor, apa sih itu namanya? Cateringnya enggak. Oke, nah kamu sudah menghubungi catering dan kemudian sudah kamu tanyakan paketnya enggak? Misalkan paket untuk 1.000 orang itu biayanya berapa? Kemudian menunya apa saja, kan gitu. Nah, nanti kemudian ada price list, kemudian ada menu-menunya, paketnya. Oke. Nah, kemudian Anda laporkan. Kan kemudian ada ketua panitia pernikahan, saya kurang tahu, misalnya Pak D Anda, Budi Anda, atau Tante Anda, Om Anda, kemudian menentukan, kita ambil paket ini saja. Nah, kemudian Anda menghubungi, bagaimana kalau nambah? Tapi nambahnya nggak full paket. Tadi paketnya 1.000, nah kalau nambah 500 saja, berapa harganya? Kan seperti itu. Oke. Itu kan artinya kemudian aktivitas proses pernikahan sampai kemudian puncak realisasi nanti, misalkan saudara Anda. Kalau Anda kan kalau menikah bukannya tidak mungkin. Kan kalau Anda menikah kan biasanya Anda nggak ikut panitia kan? Ya iya. Masa yang nikah ikut panitia? Ribet nanti. Nah, tapi saudara-saudara yang nggak menikah ini kan dijadiin panitia. Ada monitoringnya. Mungkin secara berkala, sebulan sekali, sampai kemudian hari H benar-benar dimonitoring. Agar jangan sampai kejadian ketika acara dilangsungkan pada hari H-nya, pada jamnya cateringnya belum datang, kan gitu kan membuat malu keluarga besar, kan gitu kan bahasanya. So dimonitor itu sampai kemudian
peristiwanya go dilaksanakan. Tujuannya seperti itu. Idealnya, cuman kan proyek tidak sesederhana pernikahan. Pernikahan aja sudah cukup rumit, itu baru pernikahan cukup rumit. Nah, bagaimana dengan proyek yang ketika go-nya ini dia berlangsungnya bukan sehari atau 2 jam nyewa gedung, tapi dia berhari-hari bahkan mungkin 1 tahun. Bahkan untuk yang kegiatan aktivitas tahun jamak multi-years kontrak, dia meliputi berapa tahun. Let's say kita ambil aja konsep KPJM 3 tahun, bisa 3 tahun. Itu kan lebih rumit lagi. Proses monitoringnya, evaluasinya lebih rumit lagi. Nah, tetapi yes, memang monitoring evaluasi di sini memang ada pemisahan. Meskipun ya ini ada pemisahan. Oke, nah cuman di sini terkait dengan pemisahan waktu. Izin Pak, tadi Yes. saya sudah chat lembaga, terus kata lembaga udah dicek dan bisa, terus kelas lain juga sudah pada masuk. Jadi gimana Pak? Mungkin bisa dicoba lagi Pak? Coba lagi aja. Ya. Sri Mulyani 15 Desember 2020. Bah, 10 Desember. Anda bisa melihat share desktop saya. Bisa. Ya. Oke. Siapa? Nah ini. Desktop saya sekarang masuknya ke portal Civitas Academy. Portal Civitas. Bisa ngelihat? Oke, nah. Bisa Pak. Oke, sekarang ini bisa. Oke, sekarang saya masuk di jadwal kuliah jarak jauh. Nah ini bisa kan? Jauh, jarak dekat. Bisa. Nah sekarang jadwal kita kan yang Kamis ini saya mulai klik. Yakin akan memulai? Oke. Ini yang terjadi di portal saya seperti ini. Artinya saya belum bisa masuk ke sampai login, mulai kelas tadi bisa, tapi begitu klik mulai, nah masih seperti ini. This page is not working. Error 500 HTTP. Coba dilaporkan lagi aja. Coba dilaporkan lagi ke lembaga, nggak apa-apa disebutkan saya yang monef untuk kelas ini belum bisa saya refresh sebentar, confirm, continue, belum bisa juga. Oke. Ini saya screenshot aja ya Pak, nanti saya kirim ke. Iya, udah di screenshot. Saya udah. Oke, sip. Oke Pak, saya laporkan. Oke, saya lanjut lagi. Oke, nah. Monitoring evaluasi, dua hal yang berkaitan, meskipun berbeda, tetapi dia memiliki keterkaitan yang erat. Yes. Monitoring doang, nggak dievaluasi, terus buat apa? Atau evaluasi, nggak ada monitoring.
terus kemudian evaluasinya dari mana? Kan gitu kan. Evaluasi ya pasti berangkatnya dari monitoring. Ini saya tidak bicara teori tapi bicara pengalaman yang saya lakukan karena kebetulan saya sudah pernah melakukan semua ini. Oke, terlepas dari aturan-aturan yang diatur di PMK terkait monitoring itu dilaksanakan. Iya, evaluasi. Evaluasi dari mana kalau nggak melakukan monitoring? Kan seperti itu. Demikian pula kalau monitoring doang, memonitor, terus nanti wujud kaitannya dengan controlling yang ada di manajemen, terus gimana? Dimonitor doang sudah. Monitor kan enggak. Seperti itu. Nah, di antara keduanya, nah ini memang kemudian ada split perbedaan secara, saya tidak katakan secara tegas, tapi memang ada. Contoh kenapa tidak tegas, nah ini yang terkait dengan kapan yang di sini. Oke, nah ini yang nanti akan ada sedikit dispute ketika kita masuk ke, kalau nggak salah di slide 10 atau di slide 11, ada sedikit dispute. Oke, nah di sini misalkan, kenapa sih dispute? Atau agak sedikit membingungkan ketika evaluasi itu dilaksanakan di sini secara tegas dikatakan setelah program atau kegiatan berakhir evaluasi. Oke. Sedangkan kalau monitoring terus-menerus. Yes. Artinya terus-menerus di sini bukan kok kalau aktivitasnya selesai masih dimonitoring juga, ya enggak. Terus-menerus di sini maksudnya dia ongoing. Selama proyek itu masih berlangsung, maka proses monitoring itu memang terus dilakukan. Yes. Apakah dilakukan bulanan? Yang umum ya. Yang umum itu pasti ada laporan bulanan. Nah, kemudian dari laporan bulanan itu kemudian akumulasinya, apakah dia per triwulan ataukah semester, dan kemudian ujung-ujungnya adalah tahun. Tetapi bulanannya dia biasanya dilakukan. Kemudian apa yang diukur? Nah di sini output dan proses. Iya, namanya juga monitoring. Apa ini namanya? Namanya monitoring ya sebisa mungkin, sedetail mungkin sih. Semakin detail, semakin bagus itu dilakukan, gitu kan ya. Masalah nanti apakah digunakan itu urusan lain. Tapi semakin informasi yang Anda dapatkan detail itu semakin bagus. Itu akan memperkaya laporan evaluasi Anda. Jadi ketika nanti dilakukan evaluasi, oh ternyata ada informasi-informasi yang sifatnya mungkin kalau bahasanya kekiniannya informasi receh, tetapi ternyata itu menjadi sesuatu yang nggak receh lagi ketika dia kemudian dilakukan evaluasinya. Oke, nah kemudian evaluasi di sini bisa dampak jangka panjang. Kembali lagi di bagian 2 ini agak dispute-nya karena evaluasi apa yang diukur di sini, apa yang diukur oleh evaluasi, dia dampak jangka panjang atau keberlangsungan jika evaluasinya adalah evaluasi kegiatan yang sudah selesai. Yes, padahal nanti ada evaluasi itu yang sifatnya ex ante, ongoing, dan ex post. Itu di slide berapa ya? Oh ini di slide 9. Oke. Nah di sini evaluasi itu ada sifatnya ex ante. Ex ante itu ya sebelum program proyek dilaksanakan. Lupa, program proyek belum dilaksanakan sudah dilakukan evaluasi. Mungkin kalau Anda sepertinya aneh. Oke, kembali lagi ke permasalahan tadi, perkawinan. Oke. Rapat yang dilakukan panitia pernikahan. Sekarang saya tanya, itu banyaknya sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan? Peristiwa kejadiannya. Sebelum kan? Sebelum Pak. Sebelum. Kebanyakan sebelum. Semakin mendekati hari H, semakin dia intens rapat. Gimana cateringnya, gimana ngepas bajunya, gimana undangannya, gimana semuanya. Gimana apa itu gedungnya, gimana dekorasinya. Semakin mendekati dia. Tapi itu dilakukan sebelum kejadian aktivitas pernikahan yang hanya 2 jam kalau sewa standar gedung sepertinya sama di semua kota. Nah, yang repot kalau nggak nyewa gedung kan gitu ya. Karena itu jamnya bisa dari pagi sampai sore. Oke, kita ngomong yang nyewa gedung aja yang gampang 2 jam. Lihat ya. Monitoringnya
Kalau bahasa di sini kan monitoring rapat yang dilakukan sebelum kejadian. Nah, kalau sesudah yang dilakukan apa? Paling pembubaran panitia. Udah mau dimonitor, dievaluasi apa? Udah kejadian kan gitu. Ini kemarin cateringnya misalkan masakannya agak basi ternyata. Sudah kecewa kita klaim aja ke sana. Kita pokoknya klaim aja ke, ya sudah klaim doang, tapi apa yang bisa kita perbuat? Apa sesudah, kalau kita melakukan evaluasinya, sesudah itu selesai dilaksanakan, nyata-nyata misalkan ada satu masakannya yang agak basi lah, sebut saja agak basi, atau jumlahnya kurang, so what? Udah kejadian. Kita marah-marah sama apa namanya? Bukan IO, bukan wedding organizer apa, sang cateringnya, sudah kejadian. Oke. Tapi dia kebanyakan aktivitas itu dilakukan justru malah ex ante evaluasinya. Rapat itu kan bentuk evaluasi sebenarnya dengan bahasa yang sederhana. Rapat pernikahan. Nah, ex ante dia banyak. Ya, kalau kejadian modelnya yang rapat pernikahan yang hanya 2 jam. Nah, kalau proyek kan karena tadi anggap saja misalkan dalam 1 tahun anggaran, misalkan 10 bulan dilaksanakan, berarti kan di sini ex ante-nya dia semakin ex ante-nya dia dilakukan. Nah, kemudian selama dia dilakukan, selama proyek itu dilaksanakan dan belum selesai, dan itulah yang kemudian ongoing. Ongoing pun ketika dia berjalan, proyek itu kemudian evaluasinya dia terus dilaksanakan. Hasil dari monitoring bulanan kemudian dilakukan evaluasi. Ongoing. Sepanjang proyek itu masih belum selesai. Tujuannya kembali lagi POAJ, controlling, agar tujuan akhir sesuai rencana tercapai. Kan seperti itu, gampang-gampangannya, bahasa sederhananya. Ini yang ongoing. Karena dia sudah kejadian, maka ex ante-nya udah lewat. Sekarang masuk ke ongoing, dan nanti ketika dia sudah selesai proyeknya, 10 bulan, misal on time, selesai, maka kemudian dia dilakukan expose-nya. Post dari aktivitas. Perkawinan jadi 2 jam. 2 jam proses perkawinan, ya sudah nggak perlu lagi evaluasi. 2 jam ngapain? 2 jam kan cukup. Paling ada satu komando di belakang layar, entah Pak D, entah Bu D, kamu jaga apa ini namanya? Jadi pagar betis gitu kan ya. Untuk menerima tamu, kamu jaga di buku tamu, kamu jaga kencelengannya agar nggak digondol orang kan gitu. Biasanya kencelengan ya yang masukin amplop itu kan. Dan seterusnya. Namanya cuma 2 jam. Ngapain ada ongoing evaluation? Paling-paling kamu tetap di sini, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan menambah dari tugasmu itu, pokoknya berdiri jadi pagar betis kan gitu doang. Selesai 2 jam. Oke. Nah, kalau yang lebih dari 2 jam, 10 bulan misalnya, ongoing evaluation ini menjadi penting. Mengapa? Karena banyak pihak yang terlibat, terutama kalau kita ngomong aktivitas itu proyek yang fisik, itu banyak yang terlibat. Contoh, pembangunan jalan, ada supplier batunya, ada supplier aspalnya, ada supplier pasirnya. Ada juga misalkan nyewa peralatan, nyewa peralatan misalkan apa itu yang buat menghaluskan jalan dan sebagainya, atau backhoe atau mesin-mesin berat. Itu biasanya sepengetahuan saya itu CV PT yang ditunjuk untuk melaksanakan itu tidak memiliki sendiri peralatan itu. Biasanya dia nyewa kepada pihak ketiga, nyewa. Dan itu biayanya mahal. Kalau Anda belajar di manajemen proyek, itu kan kemudian diajari kan kapan harus menyewa, mendatangkan alat itu. Nah, karena itu hitungannya harian. Standar Bogor itu dengar-dengar nih. Backhoe, apa sih backhoe itu? Backhoe itu yang buat ngeruk-ngeruk. Itu perharinya udah 1 juta loh itu. Alatnya doang.
1 juta. Alat plus ininya sih itu, satu paket dengan apa itu namanya? Bukan setir istilahnya. Operatornya. Operatornya itu punya SIM khusus loh itu. Makanya kalau Anda ada lowongan itu operator ini beku, operator forklift itu dia memang memiliki skill. Pak supir truk bisa ya kalau sekedar nyetirnya bisa, tapi menggerak-gerakkannya, mengarahkan itu kan dia punya butuh skill. Oke, nah itu untuk harga Bogor kalau belum berubah nih itu sehari udah 1 juta. Anda meleset dari rencana nambah kan lumayan 1 juta per hari. So itu makanya kemudian dioptimalkan, begitu nyewa datang dia langsung operasi dari pagi sampai sore. Ya istirahatnya paling jam makan siang, selebihnya dia terus kerja. Iya, Anda meleset, berhenti dulu. Bisa aja ya dikeruk, ya nyewanya 1 juta per hari kok. Dia nggak peduli Anda melakukan aktivitas atau nggak melakukan aktivitas, itu urusan Anda. Tetapi tagihan bilnya pemilik berat, misal sebut saja nama, kalau misalkan di Jabodetabek itu ada yang namanya misalkan perusahaan Total Persada. Nah itu memang dia menyewakan alat-alat berat seperti itu. Oke. Dia nggak mau tahu, pokoknya sewa per hari 1 juta harga Bogor. So, Anda gagal memonitoring, Anda gagal melakukan evaluasi, molor biayanya nambah dari biaya sewa alat saja. Oke. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian perlu ada monitoring dan evaluasi secara ketat. Kalau kita bicara proyek, ya ini saya sebutkan ini yang terkait dengan proyek fisik. Oke, nah kemudian siapa yang terlibat? Oke, monitoring dari internal bisa, tapi evaluasi internal eksternal memungkinkan. Ya iya, kalau monitoring biasanya internal sih. Apa ya? Oke, Anda membangun rumah Anda misalkan orang tua Anda membangun rumah atau renovasi rumah. Kemudian saya melakukan monitoring ke rumah Anda. Pak, Bapak ini siapa? Bapak ini apa hubungannya? Apa ya Bapak memonitor? Udah biar urusannya orang tua saya memonitoring kan gitu. Artinya monitoring memang yang biasanya yang terlibat buat apa? Saya punya pekerjaan sendiri atau pekerjaan saya memonitor, tapi kemudian hari ini saya diberi tugas untuk memonitor pembangunan jalan misalkan Trans Sumatera. Ngapain saya memonitor Trans Jawa atau Trans Kalimantan atau Trans Sulawesi atau Trans Papua? Memang dia. Nah, tapi kalau untuk evaluasi itu sangat memungkinkan eksternal. Dan bahkan di beberapa kasus misalkan PKH setahu saya ini yang harus saya akui bagus evaluasinya itu justru yang malah eksternal. Kenapa? Kebetulan untuk PKH itu ada LSM namanya Semeru. Nah itu cukup bagus. Ketika dia melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PKH ini cukup bagus. PKH ini kan udah bukan barang baru, barang lama. Cuman berganti-ganti bentuk. Tapi intinya PKH. Nah, proses pelaksanaannya pun juga semakin bagus. Kenapa? Karena ada unsur eksternal, khususnya di sini ada LSM Semeru yang kemudian juga dia melakukan evaluasi. Entah dengan judul studi banding apa hasil penelitian bla 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 itu hanya cuman title saja judul. Tapi yang dilakukan intinya dia kemudian melakukan evaluasi dampak PKH terhadap. Di awal PKH. Oke, misalkan pelaksanaan PKH, misal bantuan beasiswa untuk sebut saja keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi pada waktu itu uang dari APBN ditransfer ke misalkan kabupaten atau langsung ke sekolah, langsung ditransfer ke rekening sekolah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata misalkan jatahnya 600.000 sebulan, kemudian ternyata yang masuk ke orang tuanya tinggal 400, yang 200 ada laporan disampaikan oleh Semeru. Oh, ternyata metode ini kelemahannya seperti ini. Oke, kemudian direvisi dibuat metode berikutnya, metode
berdasarkan evaluasi yang kira. Oh ya sudah. Kalau gitu langsung aja ke rekening orang tua, kan gitu kan ya. Dan memang dilakukan, diubah mekanismenya dari rekening misalkan apa itu namanya rekeningnya kabupaten kota itu namanya RKUD-nya, rekening kas umum daerah, langsung ditransfer ke orang tua, ke bapaknya atau ibunya. What happen ayah naon gitu kan ya, berdasarkan kan ini kemudian membutuhkan survei bukan cuma sebulan 2 bulan, bahkan mungkin beberapa tahun. What happen ayah naon yang kejadian kan gitu kan. Begitu masuk ke ibu, ternyata malah belanja daster, belanja ikan asin, belanja telur dan sebagainya. Loh Pak, itu kan untuk beasiswa. Ya kan sama aja. Ya beda Pak, beasiswa kan untuk sekolah. Untuk daster, untuk beli bandana, untuk beli ikan asin, telur, cabai dan sebagainya kan itu untuk makan. Si tujuannya bagus beasiswa. Si aplikasinya. Yang lebih repot masuk transfer rekeningnya Bapak kan gitu kan ya. Itu yang lebih mengenaskan lagi itu. Kenapa? Habis buat beli rokok. Kan gitu kan. Loh, Pak itu buat ini, buat apa beasiswa anaknya Bapak, bukan beli buat rokok kan gitu kan ya. Sampai kemudian pada waktu itu melihat fakta temuan seperti itu Pak JK itu jengkel. Sampai kemudian waktu itu kebetulan Pak JK itu sampai pokoknya gini aja, data aja, pokoknya bapaknya kalau yang rokok nggak usah dikasih beasiswa. Dah, itu aja. Pasti nanti kalau yang ngambil bapaknya habisnya buat rokok. Atau kalau mungkin masuk ke rekening ibunya, bapaknya juga minta juga jatah rokok kan gitu kan. Dan itu kejadian loh. Jadi ini evaluasi. Nah, berikutnya baru kemudian dicampur metodenya. Oh oke. Jadi misalkan jatah 600 sebulan, dia mendapatkan 10 bulan. Itu lumayan loh angkanya, gede loh soalnya. Terutama untuk Jakarta ini setahu saya gede. Satu mahasiswa itu bisa sampai, untuk satu semester itu bisa 9 jutaan atau apa itu. Kebetulan saya juga punya ada ponakan, meskipun ponakan itu apa itu namanya ipar dari ipar itu satu semester bisa mendapatkan 9 juta untuk Jakarta, karena Jakarta itu kan dia ditambah dengan KJP, kartu Jakarta Pintarnya yang di DKI itu kan jumlahnya lebih bisa 9. Kebayang kan kalau 9 juta tujuannya bagus untuk membiayai kuliah mahasiswa anaknya yang mahasiswa, tapi kalau pemanfaatannya. Nah, ini bagusnya kemudian dari lembaga yang ditunjuk, oh kalau anaknya misal kuliah di Trisakti, nah kemudian langsung dibayarkan SPP untuk Trisaktinya berapa? Dari 9 juta, oh misalkan 5 juta langsung ke SPP, jadi langsung ke rekeningnya apa itu tempat kuliah sekolah. Berarti lunas kan satu semester, sisanya tadi kan 5, padahal dia dapat 9 misalkan. Oh 4. Nah 4-nya baru kemudian dikasihkan ke orang tua, ditransfer ke orang tua. Kalau saja terjadi mismanagement, kesalahan pemanfaatan dari yang 4, tapi kan biaya sekolah ini kan sudah teriselamatkan, ya udah lunas, artinya dia sekolah kan udah tinggal ya dada gitu aja kan. Seperti Jakarta itu lumayan gede, Jakarta lumayan gede. Ada kalau waktu zaman online ketika di Gramedia Bintaro ada yang tulisan menerima KJP, dia punya kartu itu istilahnya bisa di top up kayak Imane lah. Misalkan dalam 1 bulan diisi top up oleh Pemda Jakarta 1 juta, kemudian dia bisa dibelanjakan. Nanti saldo habis, kemudian di top up lagi. Jakarta memang, itulah kemudian, karena Jakarta ini memang yang paling, makanya banyak pelintas batas Depok, Bekasi, Tangerang yang berusaha masuk untuk Jakarta. Kebetulan KTP-nya masih Jakarta dia. Jadi dia bisa memakar. Meskipun saya berdasarkan pengalaman saya juga agak memaksakan diri, kasihan. Kenapa? Saya ini rocker, tiap pagi naik kereta, jadi saya melihat anak-anak SD masih kecil-kecil, kelas 1, kelas 2 itu ngantuk-ngantuk, berdiri sambil nunduk sambil gitu, kepalanya kejedot tiang. Terus ntar ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kasihan, udah silakan duduk. Kenapa dari Depok? Lah kalau jam 7
di Jakarta sudah harus masuk kelas, dia udah berangkatnya dari Bogor, dari Depok jam berapa gitu. Saya bisa balapan sama ayam berkokok kan, kasihannya. Tapi dia gratis. Seperti itu. Apa ini? Perbedaan monitoring, evaluasi, dan monef yang dilakukan. Oke, anyway, by the way, harus saya kiri karena jam 9 on time saya harus gabung ke keuangan umum, ke Webex, ke Zoom-nya versi sana. So, untuk ini udah notifnya udah tanggung-tanggung. Untuk yang berikutnya akan saya gabung di pertemuan kedua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Selamat izin. pagi, ya. Itu Yes. tadi instruksi dari lembaga agar dikirimkan bukti pembelajaran hari ini melalui portal dosen yang jadwal tetap, Pak. Tadi saya sudah kirimkan yang udah ada tanggal dan jam perkuliahannya. Terus udah bisa dikirimkan? Kurang tahu, Pak. Mungkin Bapak boleh coba dulu. Itu gini aja. Itu nanti kita japri aja ya. Karena saya juga iya. buru-buru. Nanti kita japri aja. Mbaknya sudah apa itu namanya? Sudah tahu tautannya, URL-nya yang tadi buat saya lapor. Belum? Sudah, Pak. Yang Sudah. tadi kan ada jadwal perkuliahan yang atasnya itu, Pak. Di situ. Oh, di situ. Oke. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.